Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak kelas 3 yang saya banggakan, melalui video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam tentang pesan surat An-Nasr. Nah, untuk materi pesan surat An-Nasr ini terdapat di pembelajaran 2 ya anak-anak. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya anak-anak. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, dari sini sudah siap ya anak-anak untuk mengikuti pembelajaran kita kali ini. Yuk kita langsung ke pembelajaran kita kali ini. Ya anak-anak, untuk materi kita kali ini yakni pesan surat An-Nasr, kalian bisa buka halaman 15 ya anak-anak. Nanti berlanjut ke halaman selanjutnya yakni halaman 16. Sebelum kita membahas pesan surat An-Nasr, baiknya kita membaca surat An-Nasr terlebih dahulu ya anak-anak, dengan diawali membaca basmalah bersama-sama, lalu membaca surat An-Nasr bersama-sama. Yuk kita mulai membaca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Oke. Kita langsung ke pembahasan kita kali ini, yakni pesan surat An-Nasr. Nah, apa itu surat An-Nasr dan artinya itu apa toh? Nah, untuk An-Nasr artinya adalah pertolongan. Surat Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Ya, anak-anak, kita tadi sudah membacanya bersama-sama mulai dari ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Adapun nama An-Nasr diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr, yakni idza jaa nasrullahi wal fath. Lah pada lafaz nasr, idza jaa nasr, lah pada lafaz nasr inilah surat ini diambil nama tersebut, yakni An-Nasr. Surat Nasr ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan adanya kemenangan yang diperoleh kaum muslimin terhadap suku Quraisy yang dikenal dengan peristiwa Fathul Makkah atau terbukanya kota Makkah. Surat An-Nasr termasuk kelompok surat-surat Madaniyah walaupun turunnya di kota Makkah, karena surat ini turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, perlu kita ketahui anak-anak, meskipun toh ini selain dalam sisi tempat, ini juga dalam sisi waktu. Ya, meskipun toh surat dalam Al-Quran itu turun di kota Makkah, akan tapi kok dalam segi waktu itu sesudah Nabi hijrah, maka tetap surat tersebut dinamakan golongan surat-surat Madaniyah.
seperti hanya surat An-Nasr ini. Meskipun turunnya di kota Makkah, tapi dalam segi waktu itu sesudah Nabi hijrah, maka tetap surat An-Nasr ini dinamakan kelompok-kelompok surat Madaniyah. Rasulullah dan sahabat-sahabat mengalami berbagai macam kekerasan ini pada saat berjuangan untuk membuka kota membuka Makkah ya, atau Fathul Makkah, melawan kafir Quraisy. Ini berbagai macam kekerasan, dan semuanya itu diterimanya dengan sabar dan tabah, serta keimanannya kepada Allah SWT bertambah kuat. Ini patut kita contoh ya anak-anak. Meskipun kita dalam keadaan sengsara maupun terdesak, maka tetap kita harus melaksanakan dengan sabar dan tabah, serta harus menambah keimanan kita kepada Allah SWT, seperti hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya pada saat itu ya anak-anak. Kalangan mufasir mengatakan bahwa ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk mengingatkan tentang kenikmatan dan karunia Allah kepadanya dan kepada orang-orang beriman, yakni dengan terbukanya kota Makkah. Ini sebuah kenikmatan yang sangat besar sekali dan yang sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin pada saat itu anak-anak. Karena itu pada penutupan surat ini, surat An-Nasr, Rasulullah SAW diingatkan Rasulullah SAW dan orang-orang beriman itu jangan merasa bangga, sombong dan congkak, dan sebaliknya hendaklah kita ingat kepada Allah SWT yang Maha Kuasa, dan kita harus berzikir dengan bertasbih, bertahmid dan beristighfar dikala menjadi peristiwa yang mengembirakan. Ya, ketika kita mendapatkan peristiwa mengembirakan atau memberikan kenikmatan oleh Allah, maka kita harus berzikir dan bertahmid, beristighfar kepada Allah SWT. Adapun lafal-lafalnya sebagai berikut, ada 3 anak. Yang pertama bertasbih dengan mengucapkan lafaz subhanallah, artinya maha suci Allah. Bertahmid adalah membaca alhamdulillah, artinya segala puji bagi Allah atau segala puji milik Allah juga bisa. Selanjutnya untuk lafaz beristighfar, lafaznya astaghfirullahaladzim, artinya aku mohon ampun kepada Allah yang maha agung. Nah, untuk penjelasan 3 lafaz ini, mari kita simak pada halaman 16 ya Nana. Yang pertama bertasbih sangat dianjurkan, terutama ketika kita menemui hal yang menakjubkan, heran atau takut itu. Dengan mengucapkan subhanallah, kita sadar bahwa segala ketakjuban, keheranan atau ketakutan semua dari Allah SWT. Tiada Tuhan yang selain Dia maha suci. Ketika kita takjub, ketika kita gembira, maka bertasbih. Selanjutnya bertahmid sangat dianjurkan juga ketika kita mendapat nikmat Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita sadar bahwa segala apa yang kita dapat merupakan kemurahan Allah SWT kepada kita semua. Oleh karena itu kita patut berterima kasih dan bersyukur kepada Allah dengan bertahmid atau membaca alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita membaca istighfar astaghfirullahaladzim itu ya. Juga sangat dianjurkan anak-anak untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Manusia tidak bisa terlepas dari kesalahan dan dosa, itu pasti, karena kita juga manusiawi, tidak terlepas dari kesalahan dan dosa. Oleh karena itu hendaknya kita selalu memohon ampun kepada Allah SWT setiap hari, baik pagi, siang maupun petang, karena Allah maha pengampun setiap hari menanti kita agar memohon ampun kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap manusia pasti berbuat salah dan sebaik-baiknya
orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat, memohon ampun. Ya, minimal kita membaca Astaghfirullahaladzim. Untuk selanjutnya, pokok-pokok isi surat An-Nasr adalah yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang dan Islam akan mendapatkan kejayaan. Seperti hanya tadi sebelumnya Nabi Muhammad serta kaum muslimin pada saat itu mendapatkan kekerasan, mendapatkan kesedihan dari tingkah laku kafir Quraisy, tetapi Allah menolong kaum muslimin sehingga Fathul Makkah terjadi atau terbukanya Fathul Makkah, sehingga kaum muslimin tersebut mendapatkan berita gembira dan mendapatkan kejayaan pada saat itu. Yang kedua, perintah Allah SWT kepada orang beriman agar bertasbih, memujinya dan meminta ampun kepadanya. Oke, dari sini dapat dipahami ya Nana. Nah, bagaimana Nanya untuk pembelajaran kita kali ini? Mudah kan? Ya, semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Yuk kita cukupi pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.